bengkel-bengkel yang motor BBM ini bisa menyediakan juga jasa motor listrik sebetulnya? Bisa nggak? Bisa banget. Jadi mereka nggak harus ganti secara penuh gitu loh bisnisnya, tapi menambahkan unit bisnisnya ke motor listrik. Tempatnya memang kita perlukan untuk lokasi stasiun gitu. Harus syarat modal duit ada nggak? Nggak sih, justru dapat duit langsung. Kita bayar perusahaan baterai sewa tempat. Sahabat Arah Rumpi, salah satu pertimbangan kita ketika ingin membeli namanya motor listrik yang tentunya menjadi motor masa depan ini ya, adalah layanan setelah pembelian, yaitu baik dari sisi spare part, kemudian pengisian daya dan lain-lainnya. Tentunya ini terkait dengan pembangunan infrastrukturnya. Seperti apa sih yang sudah disediakan saat ini, khususnya di Pulau Dewata, Bali. Nah, untuk itu saya sudah mengundang untuk ngobrolin soal infrastruktur ini sendiri dengan founder Electric Wheels, yaitu ada Bli Gita. Ya. Oke, makasih banyak ya udah datang di Area Rumpi, Bli Gita. Oke, ini ngomongin infrastruktur ini sendiri, Bli Gita. Kalau kita ngomongin motor konvensional yang biasa, yang kebanyakan, atau motor berbahan bakar minyak gitu ya, tentunya ada sedia SPBU, kemudian bengkel, itu kan jadi infrastruktur utamanya. Kalau motor listrik sendiri sama nggak sih? Iya, hampir sama ya. Tapi untuk jumlahnya masih kurang dibandingkan dengan motor bensin, karena sudah duluan exciting di Bali atau di Indonesia lah. Oke, jadi jumlah ininya ya. Tapi kalau dari sisi infrastruktur sendiri, itu kan pengisian daya. Kalau di listrik kan ada SPKUL dan SPBKUL gitu ya. Kemudian ada bengkelnya. Sama juga atau ada tambahan yang lain lagi untuk pendukungnya sendiri? Enggak sih, sama aja ya. Oke. Nah, di Bali sendiri kita ngomongin dulu bengkel dulu deh. Ya. Bli Gita dulunya juga usaha bengkel gitu ya. Pernah di konvensional. Kemudian sekarang ke listrik gitu. Dan sudah jalan 5 tahun nih usaha dari Electric Wheel-nya sendiri. Perbedaannya apa sih yang signifikan dari motor konvensional dengan ini dari sisi teknisnya? Pada dasarnya sama, dia sama menggunakan ban, sistem pengereman sama. Yang membedakan cuma di sistem penggeraknya saja. Kalau motor bensin menggunakan mesin bensin sebagai penggerak, kalau motor listrik menggunakan dinamo dan juga memerlukan baterai sebagai tempat penyimpanan listriknya, seperti itu. Berarti nggak terlalu nggak terlalu jauh ya? Justru lebih sederhana lagi, karena komponen motor listrik itu cuma ada 3, yaitu controller, baterai, dan dinamo. Terus dinamo itu juga cuman ada stator dan rotator Ya, cuman pastinya orang teknis di bengkel ngerti ini. Iya, cuman 2, sedangkan motor bensin ada peer clamp, ada clamp, ada noken as, ada piston dan lain sebagainya, banyak sekali. Banyak sekali ya. Jadi kalaupun rusak misalnya bakalan lebih sederhana untuk motor listrik. Motor listrik. Artinya kalau memang seperti itu seharusnya banyak dong orang untuk berani berinvestasi di bengkel motor listrik gitu. Iya, karena dari penggunanya juga masih belum banyak. Mungkin karena itu orang belum beralih, bengkel-bengkel itu juga belum beralih untuk mempelajari atau menerima motor listrik. Bahkan klien kita dari Nusa Dua jauh-jauh ke Electric Wheel di Jalan Antasura untuk hanya mengganti bannya. Padahal mengganti ban itu kan pekerjaan paling sederhana di sebuah bengkel sepeda motor. Jadinya bengkel siapapun sebenarnya bisa mengganti ban. Tapi katanya nggak ada yang berani nih ganti ban motor saya, bisa tolong dibantu. Wah, jauh. Ya itulah kendalanya, berarti belum bisa untuk menyediakan layanan servisnya, layanan untuk motor listrik gitu ya. Padahal dari Nusa Dua ke Denpasar tuh jauh sekali. Iya, udah berapa bengkel udah dilewatin. Jadi kita sering melakukan sosialisasi dan juga pelatihan-pelatihan ke sekolah-sekolah, ke bengkel-bengkel lain juga. Kita pingin juga mungkin di perusahaan lain yang istilahnya bengkel binaan, tapi kita sih nggak mau bilang itu binaan ya. Kita bilang partner bengkel untuk sebenarnya gampang loh, motor listrik itu tinggal ini gitu. Kita kasih juga sosialisasi, karena Electric Wheel nggak mungkin bisa sendiri untuk mengcover semua klien-klien kita. Kan kita harus sebar juga ilmunya, dan juga kita tinggal mengedukasi. Nah, kalau
electric wheel sendiri kan dealer, bengkel dan juga penyedia daya untuk penggantian baterai. Dalam hal ini Swap ya, karena fokusnya di sana. Nah, sebetulnya motor atau dealer motor listrik yang ada di Bali ini sendiri, setahu beli kita ya, karena pastinya itu menjadi sebuah komunitas ya. Saya pernah baca di beberapa media. Nah, itu sebetulnya mereka rata-rata menyediakan bengkel nggak sih? Ya, setahu saya ada, tapi kebetulan di Electric Wheel itu kita selain juga bengkel, kita juga bisa bikin dari nol motor juga bisa mengkonversi kalau bengkel lain membeli kitnya yang sudah tinggal PNP, tinggal pasang. Kalau kita dari nol kita bisa bikin kit konversi itu. Jadi misalnya motor-motor yang nggak ada BBM tadi, yang nggak ada jual kit konversinya, kita bisa bikinkan dari nol. Jadi menyediakan layanan konversi ya yang diprogramkan oleh pemerintah kan? Iya. Karena itu menarik juga, program dari pemerintah memberi subsidi sebesar 10 juta. 10 juta itu lumayan besar ya untuk ukuran subsidi. Nah, kalau demikian artinya motor-motor listrik ini kalau dari sisi sepengetahuan beli kita aja ya, dealer ini bengkel sudah cukup banyak nggak ada di Bali? Kalau maksudnya dari sisi kan dealer tidak hanya di Denpasar gitu, ada juga di kabupaten lain, katakanlah di Gianyar mungkin. Sepengetahuan beli kita sekali lagi, mereka juga menyediakan layanan untuk ini yang udah beli motor listrik. Mereka melayani nggak rata-rata? Kalau dari obrolan-obrolan di komunitas sesama pemilik dealer gitu? Iya. Ada, cuman sifatnya servis ringan saja, kayak penggantian kampas rem dan ban aja. Tapi kalau servis berat kayak penggantian ini kayaknya nggak semua bengkel ya. Belum kecil banyak ya. Hampir kecil sekali. Bahkan dealer yang gini beberapa dealer atau beberapa brand maksudnya kerjasama di Electric Wheel untuk after salesnya, untuk mengerjakan servis setelah penjualan ya. Nah kalau gitu dari Electric Wheel sendiri gitu, sebagai beli kita sebagai foundernya sendiri, ada pengembangan nggak sih? Tadi kan sudah mengajak mitra-mitra. Artinya ada nggak pertimbangan bahwa bengkel-bengkel yang ada saat ini, katakanlah bengkel yang konvensional atau yang bengkel motor BBM gitu ya, paling gampangnya biar ini ngerti ya yang dengerin, bengkel-bengkel yang motor BBM ini bisa menyediakan juga jasa motor listrik sebetulnya? Bisa nggak? Bisa banget. Jadi mereka nggak harus ganti secara penuh gitu loh bisnisnya, tapi menambahkan unit bisnisnya ke motor listrik, bisa? Iya, benar. Bahkan itu saya bisa bilang nggak perlu tambah modal lagi justru. Oh iya? Iya, karena peralatan motor konvensional justru lebih lengkap daripada motor listrik. Karena motor listrik seperti saya bilang tadi komponennya lebih sedikit, jadi alat yang diperlukan juga sebenarnya lebih sedikit. Untuk spare partnya tadi ya? Untuk alat-alatnya. Untuk spare partnya juga lebih sedikit. Ya, mungkin untuk pengadaan spare part ya perlu tambahan biaya untuk pengadaan spare part. Spare part ya. Tapi untuk alat-alat dalam hal ini kunci gitu maksudnya ya. Nggak perlu sebetulnya ya. Sudah mencukupi. Apalagi motor listrik nggak perlu ganti oli gitu ya. Hanya mengganti komponen yang memang benar-benar harus diganti kan begitu. Paling mungkin ban ya paling sering ya. Ya sama seperti motor bensin kan ada fast moving dan slow moving. Kalau fast movingnya sama seperti motor bensin, kampas rem, ban itu memang harus cepat diganti sesuai pemakaian. Kalau dinamo itu bisa sampai 15 tahun menurut saya masih bisa dipakai, jadi itu nggak perlu perawatan. Bahkan kalau mesin bensin konvensional kan itu udah 1000 kilo pertama harus ganti oli, dan itu setiap 1.500 ganti oli, dan di 5.000 harus ganti apanya, dan terus diganti-ganti. Iya, hampir gini ya. Jadi kalau dihitung per tahunnya justru jauh banyak. Kan mungkin masyarakat bilang contoh ada skema sewa baterai 300.000 sebulan. Jadi masyarakat justru mengasumsikan saya nggak ada beli bensin 300.000 sebulan, tapi coba setahun pengeluarannya dihitung termasuk juga biaya servisnya, pasti jauh beda ya. Iya, jauh costnya lebih besar gitu ya ketimbang menggunakan motor listrik. Iya, karena mereka menghitung
sewa baterai itu dengan bensin gitu. Padahal di luar itu juga banyak kos-kos yang perlu dikeluarkan untuk motor bensin. Iya, oli gitu lagi. Ya. Olinya juga oli gardan, oli ini macam-macam ya, ada banyak. Dan juga dari samsat pajaknya. Pajaknya kan jauh sekali juga, 10%-nya dari motor bensin. 10%-nya. Berarti kalau motor BBM katakanlah kayak motor saya di rumah tuh 120 ini cuma 12.000 gitu ya. Itu juga. Jadi kalau bisa jangan per bulannya dihitung. Jadi per tahun kita bedakan per tahun kita kelihatan banget bedanya, lebih hemat. Iya. Penghematannya. Nah, ini bisa menjawab juga ya mungkin kesangsian masih masyarakat secara umum ya dengan keberadaan motor listrik seperti itu. Terutama masalah bengkel. Nah, ini menarik sebetulnya. Mungkin juga sahabat Arah Rumpi ya yang hari ini punya usaha bengkel begitu, kenapa tidak gitu ya menambah unit bisnisnya, bukan berarti mengganti sepenuhnya, tapi menambah unit bisnisnya untuk motor listrik. Iya, benar. Malah menyerap pasar baru kan misalnya gitu ya. Oke, ini menarik nih. Tapi kalau dari selama ini yang kita sudah lakukan itu dengan mitra-mitranya, jumlahnya ada berapa sih? Jumlah apa ya? Mitra bengkel yang sudah disediakan untuk motor listrik ini sendiri. Sudah. Saya nggak secara langsung ada MOU sama bengkel itu, tapi secara lisan ya, anggaplah secara lisan untuk bisa gitu. Mungkin teman-teman bengkel konvensional kita edukasi, bisa gitu. Jadi ketika misalnya di daerah Singaraja ada yang mau konversi nih gitu, kita bisa supply, bantu untuk kirim kitnya, mereka yang mengerjakan gitu. Jadi konsumen nggak perlu ke Singaraja, ke Denpasar. Gitu. Udah banyak di Singaraja. Totalnya ada berapa? Pengen tahu juga nih. Mungkin 4-5 tuh adalah 4 sampai 5. 4-5 dari electric wheel sendiri ya, yang menyediakan mitra-mitranya ada 4 atau 5 di seluruh Bali tadi yang sudah tersebar. Masih sedikit ya. Nah, untuk bengkel konversi di Bali itu sebelumnya ada 2 gitu. Kita dan PT Percik. Namun saat ini ada baru lagi di Politeknik Transportasi Darat, itu Poltrada itu juga udah bersertifikat. Berarti ini juga artinya bertumbuh terus ya. Makin terus bertambah. Kita juga sering mendorong teman-teman yang lain, ayo bikin aja juga sertifikat konversi biar bisa gini, sama-sama maju. Iya, sekali lagi catatannya tidak mengganti bisnis, hanya menambah unit bisnis. Iya, menambah unit. Tuh sahabat, sekali lagi ini hari ini podcast ini benar-benar bermanfaat nih, bukan hanya sebagai pengguna motor listrik, tapi juga orang-orang yang berkecimpung di dunia otomotif ya. Kalau tertarik menambah unit usahanya di motor listrik ini sangat berpeluang, apalagi memang jadi program pemerintah seperti itu. Oke, baru 5, tapi juga ada dukungan tadi ya, yang dealer-dealer juga menyediakan walaupun tidak hanya tadi kalau beli kita menyebutnya servis ringan saja gitu ya, belum yang berat, tapi ada ya seperti itu. Atau kalau enggak, setidaknya tadi 5 tadi mungkin bisa selain di Singaraja di mana lagi? Bisa disampaikan di Gianyar ada, Ubud ya. Udah gitu di area Denpasar sendiri. Oke. Jadi kalau daerah Kelungkung masih harus bersabar nih ya. Kelungkung mungkin kalau ada ya tinggal hubungi aja ya. Sebenarnya benar tadi. Sebenarnya hanya bengkel yang lama atau usaha yang sudah BBM tadi hanya nambah ya. Jadi cepat pertumbuhannya begitu sebetulnya ya kan. Bahkan nggak perlu nambah alat, paling tambah di menu, kayak kalau di restoran menu nasi goreng lagi satu di bawahnya konversi. Konversi. Udah nggak perlu beli apa lagi. Ya mudah-mudahan setelah didengar di obrolan ini biasanya mungkin ada komen-komen nanya lagi nih, kayak sebelumnya juga dengan Erlangga waktu ngobrolin motor listrik juga ada nanya-nanya. Yang mudah-mudahan ada yang nanya nih ya. Nanti saya sampaikan deh ke beli kita. Oke, tadi bengkel. Nah, kemudian dari pengisian daya. Nah, ini juga sangat vital nih. Orang di obrolan konten saya sebelumnya dengan Erlangga ngobrolin soal motor listrik gitu ya, baterai SLA dan lithium juga ada 2 gitu ya, model swap dan ada cas gitu. Nah, ada banyak perdebatan gitu ya. Salah satunya tidak semua daerah tersedia, khusus kita bicara swab dulu ya. Kalau charge kan bisa di rumah, bisa di warung gitu ya. Tapi yang swab ini. Nah, kalau di Bali sendiri, kita kan Electric Wheel juga menyediakan nih, bekerja sama dengan 2 vendor ya. 2 perusahaan baterai untuk menyediakan itu. Nah, sampai saat ini jumlahnya berapa sih? Nah, kita di awal
terbentuknya electric wheel, kita juga berpikir masalah baterai. Nah, baterai itu yang paling masuk akal menurut saya pengganti dari motor bensin adalah baterai sistem swap, karena kalau baterai tanam ngecas sendiri itu ketika kita kehabisan baterai kita harus nunggu baru bisa lanjut perjalanan. Kalau sistem baterai swap kan tinggal tukar bisa lanjut lagi. Nah, untuk baterai swap itu ada 5 brand saat ini. Terus lalu untuk swap ID itu paling banyak dia. Ada ratusan lebih sudah ada stasiunnya. Cuman kendalanya dia terpusat di Denpasar area saja, nggak menyebar ke seluruh Pulau Bali. Oke. Nah, selanjutnya kita juga ada kerjasama dengan OIK. Kalau OIK tuh kebetulan kita dikasih kesempatan atau kepercayaan untuk menaruh stasiunnya di mana aja, terserah electric wheel di mana yang sekiranya strategis. Jadi kita bisa meluas, jadi biar jangkauannya lebih luas, nggak terpusat di pusat kota. Cuman kendalanya belum banyak juga, jumlahnya sekitar 30-an lah, sekarang mungkin sampai 35 sedang deploy ya, sedang pemasangan. Kemarin 20, sekarang udah ditambah lagi 15. Itu sudah sampai di Tabanan juga sudah ada. Kalau di area selatan Denpasar semua udah, di Gianyar juga sudah sampai. Kalau utara Singaraja tadi kita sudah pernah survei sampai ke Singaraja, kita coba motor listrik itu bisa sebenarnya. Berarti kita di pertengahan di Bedugul kita taruh di di Mengui, di Gate sampai pasti aman sampai Singaraja, karena OIK ini juga ada kelebihan, bisa 2 baterai, satu baterainya 40 kilo, jadi 2 baterainya 80 kilo. Bahkan kita coba ke Singaraja tuh tanpa swap bisa sampai Singaraja. Tanpa swap sudah pernah nyoba ya? Mungkin jenisnya motor tertentu ya atau semua? Dia kebetulan dinamonya 1500, jadi yang kebanyakan dipakai oleh masyarakat ya, dipilih ya. Sebenarnya bisa, tapi untuk keamanannya kan nggak semua orang berlangganan 2 baterai. Jadi kalau 1 baterai, jadi harus ada pengumpannya. Nah, mungkin perlu ditegaskan juga nih ya, kita ya, bahwa sebenarnya motor swap ini sama seperti konsep kita bicara SPBU gitu ya, bahan bakar minyak. Tidak selalu harus semua daerah itu ada gitu kan. Tapi di mana posisi vital yang kemungkinan orang mengisi di sana, katakanlah tadi bicara Bali Utara dan Bali Selatan, Singaraja dan Denpasar atau Badung, di mana area tengah-tengah bisa mengganti baterai kan sebetulnya. Setelah itu dia bisa melanjutkan lagi. Karena satu baterai bisa tempuhnya bisa 40 km gitu ya. Itu sudah cukup ya sampai di lokasi itu. Kan begitu ya. Artinya secara pertumbuhan kalau tadi beli kita mengatakan 35 nih untuk OIK swap sendiri hanya fokus di Denpasar ya. Belum di luar belum. Belum ada ya. Karena Denpasar aja ya. Iya, dia bekerja sama dengan minimarket Circle K. Jadi Circle K-nya kayak sering saya kritik di Kuta, satu jalan ini ada 2 Circle K, keduanya ada stasiun di sana, padahal terlalu berlebihan gitu ya. Harusnya satu aja cukup gitu ya. Nggak dilempar ke daerah yang lain supaya jangkauannya lebih meluas gitu. Ya, karena mungkin ya tergantung perusahaan sih, mereka punya kebijakan ya berbeda lah. Ya. Kita nggak bisa juga. Tapi selama ini, kan yang tahu di lapangan itu kan dari beli kita gitu. Pengguna dan istilahnya electric wheel dalam hal ini kan, yang betul electric wheel yang sebagai penyambungnya kan. Karena yang jual kendaraan, kemudian yang menjelaskan ke konsumen bahwa kalau baterai yang model swap ada nih daerah ini lewat aplikasi kan. Aplikasi. Kemudian OIK juga seperti itu, menggunakan aplikasi yang berlangganan tadi. Sebetulnya bisa juga dong artinya memberikan dorongan ke pihak perusahaan baterai bahwa nih pengguna udah ada yang order nih daerah Klungkung atau daerah Singaraja atau daerah Karangasem, Bangli, bisa nggak? Selama ini gimana kalau dari sisi itu? Selama ini bisa, cuman ada juga perhitungan bisnisnya. Jadi stasiun itu harganya investnya sekitar 100 juta. Dan perusahaan baterai itu minta setidaknya ada 20 unit lah pelanggan di sana baru kita sediakan satu stasiun. Itu juga syaratnya. 20 konsumen ya. Pelanggan baru kita bisa gitu. Wah, kalau gitu sulit Pak gitu, karena konsumen pun juga berpikir kalau belum ada stasiunnya janganlah dulu nginvestin beli motor listrik gitu. Sama ini kayak telur ayam telur dulu ayam dulu gitu ya. Menghambat juga untuk mempercepat gini
peralihan masyarakat ke motor listrik. Sama-sama menunggu. Oke. Cuman selama ini tadi karena beda ini ya, beda dari perusahaan baterainya sendiri. Kalau tadi yang berlingkaran tadi OYK kan sudah tersebar sampai di luar Denpasar gitu. Sudah bisa. Itu kira-kira nih dari sisi yang itu dulu, kan 35 ya tadi ya. Sudah menurut beli kita perlu ditambah lagi nggak, atau sudah cukup nih untuk melayani masyarakat yang misalkan di luar Denpasar yang mau beli gitu? Karena stasiunnya kan udah ada tuh kayak di Gianyar. Berarti kan dia bisa ngisi dulu swab di sana, terus lanjut lagi ke Kelungkung. Kira-kira menurut beli kita? Iya. Sementara ini pelanggan kita yang dari Kelungkung cuman sekitar 2 orang sih. Itu pun dia jarang ke Kelungkungnya kalau pas pulang kampung. Tapi mereka bisa karena dia bisa men-swab di bypass lebih terakhir. Di Gianyar berarti. Di Gianyar ya bisa lanjut ke Kelungkung pulang pergi. Kalau sebelumnya dia sewa 2 baterai, jadi lebih aman bisa dari Denpasar ke Kelungkung. Padahal kita sudah juga survei tempatnya sudah kerja sama pemilik tempat juga sudah, tinggal approve dari perusahaan baterai aja. Karena itu udah pertimbangannya sebenarnya 20 unit baru bisa kita taruh stasiun lagi gitu. Kita sih pinginnya biar sampai meluas ya seluruh Bali gitu. Karena kalau katakanlah ya di Bali ini kan ada 8 kabupaten 91 kota ya, 9 lah gitu wilayah. Artinya sebetulnya di satu wilayah itu karena mungkin baterai rata-rata, katakanlah tadi saya ambil nilai tengah nih, 40 km. Itu kan kalau jangkauan sehari-hari dalam kota daerah tersebut itu cukup ya. Artinya dalam satu daerah itu satu stasiun pengisian sudah cukup Kang sebetulnya. Kalau belum kita bicara untuk sebagai antar kabupaten gitu ya. Kalau tadi kayak dari selatan ke utara di tengah-tengahnya deh. Berarti kalau tadi Mengui bisa, berarti di Badung, kalau enggak di Tabanan gitu ya, di daerah atasnya lagi. Artinya sebenarnya boleh dikatakan nih, kalau menurut saya nih, di dalam kota satu, di daerah perbatasan satu, kan gitu kan sebetulnya yang dibutuhkan ya. Tapi kalau di Denpasar memang sih perlu karena paling banyak gininya jumlah penggunanya. Terus kadang kalau kita contoh di sini di Plaza Renon ada, di Hayam Huruk lagi ada, karena orang malas juga kalau terlalu jauh saya nukarnya gitu. Pertimbangan itu makanya itu terkembali lagi kebutuhannya. Kalau sudah memang banyak ya harus memang mungkin setiap ruas jalan tertentu harus ada isi swab gitu ya. Apalagi mesin swab kan satu mesin itu berapa baterai sih? Yang kalau OYK sekitar 6 baterai. 6 baterai. Berarti pada akhirnya kebutuhannya banyak dong kalau misalkan setelah katakanlah lebih masif lagi pengguna motor listrik ini. Kalau ada banyak gini stasiun, kalau misalnya penggunanya banyak didatangkan yang lebih besar, yang lebih banyak jumlah baterainya. Jadi stasiun yang baterainya lebih besar kalau sekarang kan 6 katanya. Tergantung. Betul, bisa seperti itu ya? Ya kalau sekarang masih mencukupi, belum ada pernah kehabisan baterai gitu. Karena kalau sudah semakin banyak penggunanya pasti orang udah tukar baterai, ada yang mau nukar belum full baterainya nggak bisa nukar gitu. Kemungkinan itu makanya harus diperbanyak. Nah ini bisa jadi pertimbangan juga nih buat masyarakat ya yang ingin memberi kendaraan motor listrik. Di daerah saya sudah ada apa belum, tapi kalau tadi dikatakan harus ngumpulin 20 orang di daerah itu, katakanlah di Kabupaten Kelungkung gitu atau di Kabupaten Bangli, baru disediakan stasiun, mikir-mikir juga sih. Nah kalau Swab ID bagus sih menurut saya strateginya. Kenapa dia bisa banyak stasiun? Karena dia satu stasiunnya itu cuma isi 2 baterai. Jadi karena lebih menghemat biaya ya dalam pembuatannya gitu kan. Terus bisa banyak jadinya kelihatan di aplikasinya tuh, ada banyak sekali ada titik-titiknya. Begitu dia sudah banyak penggunanya kan otomatis masyarakat percaya udah banyak ada stasiun, lebih banyak dari Pertamina, pom bensin aja di satu daerah cuman ada satu gitu kan, jarang, sedangkan ini udah ratusan gitu. Akhirnya banyaklah penggunanya gitu. Baru ditambah gini kapasitas swab stationnya yang isi banyak gitu. Mumpung di sini nih beli kita, ya saya sebagai salah satu
pengguna gitu juga. Mungkin nantinya dicoba di lobby lagi deh, gitu ya, biar menggeser sedikit lah, misalkan keluar gitu ya. Mungkin tadi pertimbangan pasti daerah perbatasan, minimal kan di sana gantinya. Pas dia katakanlah saya kalau lagi mau ke Kelungkung atau ke Gianyar gitu, ke Gianyar udah ada ya tadi ya, ke Kelungkung lah katakan demikian, di tengah-tengah di Gianyar bisa isi, balik dari Kelungkung saya khawatir lagi swab lagi kan, seperti itu ya kurang lebihnya, balik ke Denpasar maksud saya. Oke, kalau nah ini kalau bengkel tadi kan bengkel umum atau bengkel motor BBM itu sudah banyak, dia bisa tambah unitnya, jadi menguntungkan. Kalau dari sisi pengisian daya, kira-kira masyarakat umum bisa nggak mengupayakan tadi? Ada atau ada syarat tertentu, misalkan saya pengen juga tuh punya bisnis pengisian daya, sebenarnya boleh nggak? Atau hanya khusus untuk tadi minimarket saja? Sangat terbuka sih. Yang penting lokasinya memang sama seperti pom bensin, kalau memang radius berapa gitu, memang di titik itu diperlukan, ya sangat memungkinkan. Makanya kemarin kita juga ada project dengan WRI untuk membuat solar EV charging. Nah itu di Peliatan itu yang menyediakan tempat untuk desa dalam hal ini ya BUMDes untuk menyediakan tempat seperti stasiunnya itu gitu. Jadi sebenarnya bisa. Bahkan OIK tuh nggak semua minimarket, ada coffee shop, ada toko, ada bengkel juga yang naruh stasiunnya di tempat tersebut. Coba di-spill dulu deh, syaratnya apa? Kalau orang misalkan dia punya tempat strategis nih depan jalan, gitu. Syaratnya dia pinggir jalan, dah gitu mudah diakses dan bisa buka 24 jam, terus nggak tampias, apa istilahnya? Nggak kena air, percikan air. Ya ada imper lah gitu, nggak terlalu kena. Mesinnya ya, dalam hal ini mesinnya ya. Oke. Dan tempatnya memang kita perlukan untuk lokasi stasiun. Gitu. Kalau syarat modal duit ada nggak? Nggak sih, justru dapat duit langsung, kita bayar perusahaan baterai sewa tempat. Kalau untuk listrik biasanya langsung kita amprah baru, nggak mengganggu kelistrikan. Listrik pribadi gitu ya, atau prinsip usahanya gitu ya. Jadi kita tinggal nyewa tempatnya ke ya pemilik lahan atau pemilik tempat. Biasanya berapa lama surveinya kalau gitu? Wah, menarik juga. Pengen tahu. Okay. Kalau survei sih sehari 2 hari bisa langsung. Oke. Tapi dalam hal ini yang mewakili dari pihak perusahaannya kita nih. Iya, kita di Electric Bill diberi kepercayaan itu, nanti baru kita laporkan di sini perlu nih penggunanya banyak, alasannya apalah misalnya penggunanya banyak, tempatnya juga bagus, strategis, terus orangnya biasanya kita merekomendasikan contohnya penjual motor listrik itu sendiri. Jadi dia lebih gampang mengedukasi calon pembelinya, nih bisa ditukar di stasiun. Contohnya ini gitu kan udah ada di langsung gitu. Seperti itu. Atau bengkel-bengkel konversi kan lebih gampang mereka menukar baterainya seperti itu. Oh, menarik ya. Ternyata kita nggak ngeluarin duit ya, justru dikasih duit langsung. Yang penting syaratnya adalah di jalur umum, gitu ya, artinya depan jalan raya gitu ya, yang ramai lalu lalang kendaraan, kemudian juga mudah diakses, pastinya seperti itu, dan 24 jam tadi. Oke. Karena penukaran baterai kan nggak tahu kita orang bisa malam. Betul. Dan agak jauh dari terlindungi dari hujan kan gitu kan. Seperti itu. Oke. Wah, ini menarik nih. Berarti sebenarnya pelaku UMKM itu bisa dong kalau kayak gitu. Maksudnya bisa. Pedagang bisa sebetulnya bisa kan, sambil dia makan, dia ngecas gitu kan bisa ya. Contoh kita survei di daerah Git-Git tuh di sana nggak ada Alfamart, Indomaret, minimarket nggak ada di sana. Jadi solusinya ya warung. Udah kita dapat survei ke sana, udah oke, pemilik warung udah oke, cuman kita nunggu approval dari penyedia baterai. Perusahaan baterai ya. Wah. Bahkan coffee shop kayak di Gianyar tuh coffee shop itu kebetulan teman kita dia suka juga tentang motor listrik atau energi baru. Dia support gratis ngasih tempat. Bahkan listriknya gratis. Tapi kan kita nggak enak ya, kalau sekarang masih sedikit penggunanya kan nggak begitu. Iya, kalau udah pengguna banyak gitu ya. Terus gimana nih? Ya nanti aja gitu. Masih disupport gitu. Oke. Berarti kalau tadi bengkel peluang, ini juga peluang ya bagi masyarakat ke stasiun ini, sekaligus juga ayam dan telur itu nggak perlu dipeributkan karena kan
syarat untuk punya ayamnya sebagai penghasil telurnya ini mudah gitu. Bisa, yang penting tadi di tempat umum saja, kemudian 24 jam gitu ya. Itu aja yang jadi pertimbangannya kan. Oke, kalau depan jalan tapi belum siap untuk 24 jam itu juga belum bisa kan, seperti itu. Dan space-nya juga kecil seperti ya mirip mesin ATM lah. Betul. Tidak perlu yang banyak besar-besar seperti itu. Oke. Menarik. Oke. Jadi dua hal ini sebetulnya kalau saya katakan ini susah, dibilang susah gampang, enggak, lebih ke gampang susah gitu ya. Kenapa saya bilang gampang susah? Karena syaratnya nggak berat. Kemudian dari bengkel tadi nggak perlu modal yang banyak gitu, hanya spare part, peralatan lain nggak butuh. Berarti sebenarnya kan pertumbuhannya. Nah, apa nih yang kita hadapi kalau tadi di Pelihatan sudah mengembangkan desa? Kita kan di Bali banyak, di seluruh Indonesia ya. Tapi yang tentunya yang kita kerjakan di Bali ya. Apa di Lombok juga atau ada? Di Lombok belum ya. Belum ya. Masih di Bali aja. Oke, di Bali. Misalkan kayak gitu. BUMDes ini kan bisa sebetulnya. Nah, sampai sana nggak? Maksudnya kita apa kendala selama ini untuk entah bengkel, entah stasiun seperti itu, apa sih kendalanya? Ya karena masih masyarakat masih gampang dapat bensin kayaknya. Kalau udah kesulit, karena kemarin kita penjualannya naik ketika bensin naik atau sulit mendapatkan bahan bakar, sering kosong itu di Pertamina. Itu orang mulai mempertimbangkan motor listrik. Langsung beli, nggak perlu nanya-nanya apa speknya apa. Kalau sekarang paling nanya-nanya ini apa kelebihannya, udah ya coba saya pikir-pikir dulu udah pergi. Kalau kemarin pernah kita naik penjualannya pada saat itu udah, berarti sebenarnya itu kendalanya juga karena masih gampang. Bahkan saya sendiri pun di keluarga saya masih banyak keluarga saya yang beli motor baru tapi nggak listrik gitu. Oke. Ini masalah berarti wawasan ya, mindset orang juga tentang motor listrik sendiri. Cuman maksud saya kalau selama ini misalkan gitu ya, terkait infrastruktur tadi, saya garis bawahi infrastruktur tadi, kan ini peluang ya. Kalau orang katakanlah bengkel tadi mau melihat ini, dia buka saja unit, walaupun mungkin pelanggannya belum banyak, tapi kan pengerjaannya ya orang-orang itu lagi gitu kan. Kalau dia punya tenaga karyawan 3 ya 3 ini lagi, hanya ya ganti ban ya sama gitu, kuncinya sama. Biasanya apa kalau dari situnya? Atau mungkin kita juga sempat sampaikan ada magang gitu ya, program pelatihan untuk anak sekolah. Gimana tuh selama ini? Iya, kendalanya itu ya sosialisasi dan juga pengetahuan tentang motor listrik itu masih kurang ya di masyarakat. Dan juga bahkan di sekolah pun belum ada silabus untuk kendaraan listrik saat ini. Nggak tahu nanti mungkin sedang digodok ya dibuat. Karena itu masih lulusan SMK otomotif itu belum bisa menghandle motor listrik. Dan juga sekolah-sekolah sudah ada MOU dengan perusahaan lain yang tidak menjual motor listrik justru. Jadi kesulitannya itu benar-benar kayak dibatasi lah motor listrik sebenarnya. Cuman pernah nggak ngobrol sama pemilik bengkelnya langsung? Biasanya mereka alasannya apa tuh kalau nggak tambah unit itu kan? Karena ya yang demandnya belum begitu banyak juga, belum ada ya demandnya juga. Hanya masalah demand aja ya. Iya. Padahal kalau bikin aja kan gitu. Iya, tinggal. Masalah demand nanti datang kan nunggu waktu kan, tapi udah siap gitu ya sebetulnya ya. Berarti mindset lagi. Iya. Cuman kalau dari selama ini kan sebagai swasta gitu ya, kita dari Electric Wheel sendiri mengembangkan ini infrastrukturnya. Support dari pemerintah seperti apa? Karena kan ini butuh izin ya, atau seperti apa sih sebenarnya untuk dealer dan semua kelengkapan ini? Dari pemerintah sudah banyak sih juga mensupport. Salah satunya insentif dari pajaknya lebih murah, 10% dari pajak motor konvensional, dan juga subsidi sebesar 10 juta untuk konversi dan unit baru 7 juta. Walaupun banyak kendala juga dalam subsidi tersebut. Contohnya saya membantu program pemerintah untuk meningkatkan penjualan dengan bantuan subsidi. Jadi kita talangin dulu 7 jutanya sehingga motornya bisa kita jual dengan harga murah. Tapi prosesnya panjang, prosedurnya panjang. Dan juga setelah kita
ajukan sesuai prosedur, ternyata kuotanya habis. Oke. Nah, tapi supportnya tetap ada, istilahnya seperti itu. iya, ada. Oke. Nah, kalau dari Electric Wheel sendiri menyediakan konversi. Nah, ini bicara konversi sendiri, semua motor bisa dikonversi ya? Semua motor, ya. Bedanya apa sih? Misalkan ya, katakanlah saya pernah lihat tuh di salah satu bengkel juga yang konversi motor pitung tahun 70-an gitu, dikonversi. Iya. Daripada katanya sih konsumen bilang daripada nganggur nggak kepake, konversi aja. Lalu dengan motor-motor yang sekarang yang ada gitu dengan cc-nya gede-gede gitu. Ada perbedaan nggak sih pada saat konversi itu? Oh, sesuai peraturan memang harus sesuai ya. Misalnya C70 cc-nya 70 tapi itu nggak masuk sih. Misalnya yang 100 cc dia maksimum dinamonya menggunakan 2000 watt, nggak boleh lebih dari 2000 watt gitu. Misalnya motor yang lebih besar cc-nya 150 bisa menggunakan dinamo 3000 watt maksimum. Jadi biar nggak, misalnya C70 dipasang mesin 3000 terlalu kencang jadinya nggak sesuai. Nah, itu ada peraturannya. Oh, ada peraturan sendiri ya. Membatasi kecepatan biar sesuai dengan spesifikasi aslinya motor sebelumnya. Nah, ini kan bisa jadi alternatif nih kalau orang punya motor di rumah nganggur gitu ya. Astrea Grand-nya katakanlah udah nggak kepake, Samsatnya udah lewat jauh, pingin juga. Nah, kalau itu gimana tuh? Kalau konversi itu gimana nanti jatuhnya? Nah, kalau konversi itu syaratnya justru Samsatnya harus hidup. Oh, syaratnya harus hidup ya? Justru harus hidup, berarti nggak bisa nih motor. Nggak ada tunggakan pajak. Nah, gitu harus sesuai KTP. Oke. Kalau misalnya beli kita motor bekas kan beda sama KTP kita yang mau mengajukan subsidinya, jadi harus dibalik nama dulu. Ada syarat seperti itu. Setelah baru kita konversi. Setelah konversi lagi juga ada prosedur lain, uji tipe motor itu harus diuji kembali supaya bisa layak pakai di jalan raya. Nah, pengujiannya itu dilakukan oleh Kementerian Perhubungan ya. Terus setelah itu keluarlah SUT, surat uji tipe. Setelahnya baru kita bawa ke kantor Samsat untuk perubahan surat-suratnya ya, statusnya dia lah. Oh, panjang juga ya? Iya, panjang. Setelah itu baru kita ajukan subsidi. Subsidinya itu 10 juta. Nah, biaya konversi itu kurang lebih 16 juta sampai 18 juta. Begitu dapat subsidi 10 juta kan tinggal 8 juta aja. Nah, itu kalau menggunakan baterai tanam. Kalau kita menggunakan baterai sewa, kita nggak perlu beli baterai, jadi biaya konversi itu hampir gratis sebenarnya. Tapi untuk mendapatkan gratis itu ya seperti itu tadi, panjang perjalanannya. Nah, itulah kendala kita di bengkel. Bisa nggak nalangin 10 juta itu dulu di awal, sedangkan prosesnya tuh jujur aja kita sudah mengkonversi motor kita udah 6 bulan berlalu, ini belum berhasil mendapatkan 10 juta itu. Jadi kali banyak konsumen ini 10 juta kali 10 aja udah 100 juta harus kita siapkan untuk, dan belum ada kepastian benar nggak kapan nih gitu. Kalau misalnya ada kepastian 1 bulan atau 6 bulan kan kita bisa hitung dari marginnya. Oh, berarti kita harus nyiapin sewa modal 100 juta 6 bulan, berarti kita angkat lagi berapa ribu untuk bayar bunga gitu contohnya. Kalau ini nggak pasti, itu dah yang takut juga. Lalu kalau gitu gimana dong? Nah, beli kita nyiasatinya selama ini. Nah, solusinya kita cari konsumen yang mau nalangin dulu. Jadi nanti ketika subsidinya cair baru kita kembalikan uangnya, kita reimbursement setelah 10 juta itu. Jadi bayarlah dulu sesuai harga bengkel, nanti bakalan dapat dari pemerintah, tapi nggak tahu kapan gitu. Berarti ini masalah nego dengan konsumen ya, kalau memang mereka mau konversi. Nah, sampai sekarang unit yang sudah dikonversi di tempatnya beli kita berapa? Udah ratusan lebih sih. Udah ratusan? Ya. Berarti sudah banyak dong motor listrik nih beredar di Denpasar mungkin secara khususnya atau seluruh Bali gitu ya? Iya, banyak. Tapi yang kita ajukan subsidi itu 6 unit aja. Kenapa? Yang si lainnya? Karena yang lainnya juga banyak dari kalangan hobi. Itu yang banyak sih sebenarnya. Karena konversi itu kan banyakan motor-motor hobi kayak Vespa yang seperti
bilang itu motor udah mogok nyongkrok lama, kasihan tapi masih seneng makainya karena antik gitu. Itulah yang dikonversi Vespa lama. Jadi tapi mereka mau menunggu proses yang begitu panjang itu dan selesai. Itu mereka nggak mau nunggu, makanya nggak usah dah diurus suratnya, yang penting saya punya motornya. Jadi kayak gitu. Kayak gitu. Ya, pemodal tuh nggak perlu bayar nggak perlu nunggu subsidi gitu. Makanya karena itulah sedikit yang ngajuk subsidi itu sedikit lah diserap, diserap. Tapi keinginan masyarakat beralih ke motor listrik itu tinggi dong. Kalau tinggi banget. Ya, karena mendaftarnya kan via web. Sebenarnya banyak yang ngajukan subsidi ke bengkel kita, tapi baru saya bilang seperti itu prosedurnya, wah lama dong, 6 bulan motor saya nggak bisa dipakai, motor ini saya mau pakai sehari-hari. Iya. Mending beli istilahnya kan, solusi yang lain jadinya dong. Kalau memang pengen banget punya motor listrik. Nah, tapi ada juga kendala beli. Misalnya motor yang di pasaran sekarang nih, metik-metik yang paling laris tuh kan harga barunya 20 juta. Kalau motor listrik harga 20 juta tuh beda banget dengan spesifikasinya dengan motor 20 juta. Kalau yang mau sama BBM. Dari segi speednya, tenaganya, dan juga ergonomi dah beda banget. Kalau motor listrik yang sama setidaknya 30 juta ke atas lah, 40. Jadi sebenarnya motor listrik itu lebih mahal, masih belum bisa sama harganya. Iya, dengan kualitas ya, dengan kualitas yang sama dengan BBM tadi, motor BBM. Nah, solusinya sebenarnya konversi itu dengan harga yang sama. Udah dapat motor ya, contoh Honda, Yamaha, Suzuki itu kan udah memang motor cager lah ya istilahnya. Itu dan juga mesinnya juga yang kita dapat lebih besar, subsidi karena syaratnya itu kan motor 100 cc ya 2000 watt gitu. Itu udah. Kalau motor listrik yang 20 jutaan ke bawah tuh masih 1500, itu kayak motor 50 cc sebenarnya. Masih kecil nih, masih pelan. Makanya orang bilang kok motor listrik pelan, padahal kalau mau kenceng tinggal ganti yang gearnya, dinamo yang lebih besar, atau sama kayak cc-nya yang lebih besar, baru sesuai. Lari berapapun bisa gitu, sampai 100 lebih ke atas bisa. Iya. Oke. Itu jadi tantangannya sendiri ya. Cuman kembali lagi kan, bagaimana masyarakat mindsetnya juga. Kalau pengen kayak beli kita kan, saya sempat baca tuh di media. Salah satunya beralih dari bisnis motor BBM gitu, punya bengkel, beralih ke motor listrik itu kan ingin karena mindsetnya ingin energi terbarukan. Iya. Ya kan, ramah lingkungan. Nah, kalau semua berpikir seperti itu, saya rasa kecepatan, kalau saya pribadi gitu ya, ini menurut saya, sudut pandang saya juga, kecepatan 60 udah cepat banget lah. Kalau kebutuhan ya apalagi yang mau dicari. Kalau memang kerjanya katakanlah jam 8 pagi, karena jaraknya misalkan jarak tempuh rumah agak jauh 10 kilo kita kayak motor cuma kecepatan 60, ya udah berangkat jam 7 dong. Kan gitu aja sih sebenarnya. Kalau buat kerja ya, kebutuhannya kan begitu aja. Kan kembali mindset itu. Tapi bagaimana energi terbarukan ini kan yang boleh nggak bilang seperti itu? Iya, seperti itu dah. Pengalaman saya, kita kan sering juga ngadakan pameran ya, pameran motor listrik. Nah, kita bilang lah, nih jarak tempuhnya segini. Wah, nih kalau pakai ke Gunung Agung nggak bisa nih, nanjak nih. Padahal mereka bakalan nggak pakai ke Gunung Agung motor. Ini bisa ke Singaraja nggak gitu. Pak mau tinggal di Singaraja? Enggak sih, siapa tahu gitu. Ya, jadi sebenarnya konsumen tuh maunya yang lebih, tapi dengan harga yang sesuai, karena udah terbiasa dengan motor BBM itu ya. Betul. Jadi kita masih gini ya, sulit mengubah mindset. Tergantung kebutuhan sebenarnya kan, kita beli motor tapi mereka tuh pinginnya speknya over lah gitu. Padahal nggak kepake. Padahal nggak kepake rutin lah istilahnya gitu. Bisa nih pakai kalau keluar kota gimana nih, dibawa ke Jawa? Emang ke Jawa enggak sih? Oke, terakhir nih beli kita. Kebetulan ada pertanyaan nih di YouTube di area Rumpi sendiri, 8 hari lalu nih. Permasalahan kalau pakai motor listrik nih ya, pakai aplikasi nih yang swab. Katanya aplikasinya error kalau 4G-nya, maka nggak bisa diganti baterai karena swab nggak bisa buka, nggak bisa top up. Coba mungkin gimana ngelihatnya? Kalau itu mungkin dia menggunakan
provider atau baterai yang dari swap ya. Itu menggunakan kuota. Kuota itu dia beli kuota 100 kilo seharga 20.000. Nah, itu kendalanya harus ada provider internetnya, misalnya mungkin ya Telkomsel atau Tri. Nah, ketika ada gangguan sinyal 4G-nya ya. Okay. Itu sebenarnya jadi kendala. Bahkan kalau di luar area kota, misalnya di pelosok itu nggak ada sinyal, itu juga kendala. Nah, solusinya mungkin bisa pakai sistem baterai yang lain. Kan sebenarnya banyak. Itu memang kelemahannya, kita nggak bisa memungkiri, kecuali perusahaan baterai itu punya solusi lain, menggunakan sistem yang lain ya, yang lebih tahan terhadap gangguan sinyal dari provider. Tapi sebenarnya kalau secara teknologi bisa ditingkatkan. Bisa ya. Tapi sebenarnya itu masih bisa ya, karena ini hal baru ya, masih baru. Betul. Ketemu masalah ini, ya itulah tantangannya untuk kedepannya. Motor listrik itu kan sangat baru sekali, sedangkan motor bensin itu udah ratusan tahun. Sampai detik ini kita nyaman itu ratusan tahun memerlukan waktu, sedangkan motor listrik baru berapa tahun belakangan gitu. Jadi sebenarnya masih bisa lebih baik, bahkan nanti bakalan sulit nanti beralih dari motor listrik ke bensin lagi, bakalan nggak mau karena kondisi kenyamanannya, kehemat segala macam yang ditawarkan. Ya, saya merasakan juga sih, karena selama ini hampir jarang ke SPBU karena udah bawa motor listrik ya, seperti itu. Oke. Siap. Oke, terima kasih banyak nih Brigita atas ulasannya, ceritanya, obrolannya hari ini mengenai infrastruktur motor listrik khususnya di Pulau Dewata, Bali. Ya, harapannya nih buat sahabat area Rumpi, dengan penjelasan tadi, silakan jadi bahan pertimbangannya untuk membeli motor listrik. Jadi apakah mau menunggu pertumbuhan bengkelnya gitu ya, atau beli sekarang, nantinya juga akan menjadi pertumbuhan itu mengikuti, kan begitu. Atau mau buka usahanya sendiri gitu kan. Baik, tadi udah disebutkan di syarat-syaratnya sama Brigita. Ini menarik sekali, jadi peluang baru. Oke, itu sekali lagi kalau Brigita ada waktu lagi, mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi dari orang-orang netizen gitu ya, warganet, siap bantu. Bisa bantu ya. Baik, terima kasih Brigita. Sama-sama.